Shalom. Hari ini juga kita akan renungkan tentang kisah Yesus. Teksnya Markus pasal 10 ayat 32 sampai 45. Sudah bagikan dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 32 sampai 34. Ketika berjalan menuju ke Yerusalem, Yesus berkata tentang penderitaannya, kematiannya, dan ia akan bangkit sesudah 3 hari. Tetapi murid-murid merasa cemas dan tidak memahaminya. Paragraf yang kedua, ayat 35 sampai 45. Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus itu, meminta tempat duduk sebelah kanan dan kiri Yesus. Sebab itu murid-murid yang lain memarahi mereka. Tetapi Yesus mengajar bahwa barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Kesimpulan hari ini. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus berkata tentang penderitaan, kematian, dan bangkit sesudah 3 hari. Murid-muridnya merasa cemas, tetapi tidak memahami sebab tujuan mereka berbeda dengan Yesus. Bahkan Yakobus dan Yohanes meminta tempat duduk sebelah kanan dan kiri Yesus. Itu melihatkan tujuan mereka untuk mendapat kemuliaan dan kesuksesan. Tentu, murid-murid yang lain memarahi mereka. Tetapi Yesus mengajar lagi tentang tujuan dan prinsip Yesus, yaitu melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ajaran tentang Yesus. Pertama, Yesus tetap terbuka dan mengajar tentang penderitaannya, kematiannya, dan ia akan bangkit sesudah 3 hari. Ya, setelah Yesus Kristus sudah mulai mengajar tentang itu, Yesus tidak menutup tentang itu. Namun, sekalipun Yesus terus berkata, murid-muridnya merasa cemas dan takut tentang itu. Ya, memang karena juga tidak mengerti. Namun juga ada salah satunya. Karena kalau ini terjadi, memang tujuan merekanya tidak berhasil. Dengan hati itu, mereka sengaja tidak mengerti dan tidak memahami itu juga. Hanya tutup telinganya begini. Kedua, Yesus tetap mengajar bahwa barang siapa ingin menjadi besar di antara mereka, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Dan melakukan dirinya sendiri demikian itu. Sampai mati di atas salib. Ajaran bagi kita. Pertama, murid-muridnya cemas dan merasa takut ketika mendengar tentang penderitaan dan kematian Yesus sebab tidak memahami. Kedua, sekalipun mereka disebutkan murid Yesus, tetap tujuan mereka adalah sukses dan status yang tinggi. Sekalipun kita juga disebutkan hamba Tuhan, kalau kita tetap tujuannya seperti mereka, kita juga harus dibaharuinya. Ketiga, barang siapa ingin menjadi besar dan terkemuka, harus menjadi pelayan dan mengorbankan diri. Aplikasinya. Pertama, jangan memohon dengan keinginan diri sendiri tentang yang tidak mengerti. Ya, Yakobus, Yohanes memohonnya tempat duduk di sebelah kanan kiri sebelah kanan Yesus. Namun, mereka tidak mengerti itu apa. Ini sebenarnya tempat yang harus mengorbankan diri dan harus menderitakannya. Namun, mereka kurang mengerti. Dan nanti mereka semua menjadi martir. Dan mereka dibunuh oleh orang Yahudi dan orang Romawi. Karena mereka sudah memohonnya demikian itu. Harus usaha supaya memohon sesuai dengan kehendak Tuhan. Hanya itu saja cukup. Kedua,
melayani dan menjadi pembantu untuk orang-orang sekitar. Ya, sepertinya pembantu di sekitar kita, kita juga harus dengan hati menjadi pembantu untuk orang-orangnya. PR praktik. Membantu dan menolong teman-teman dan keluarga dengan rendah hati dan berdoa akan digenapi sesuai dengan rencana Tuhan. Kita hamba Tuhan dan kita harus menjadi pembantu kepada teman-teman dan keluarga dan jemaat pun juga. Inilah hamba Tuhan. Tuhan memberkatimu. Selamat melayani hari ini juga.